Assalamualaikum semua, kaum rebahan, rekan-rekan kultivator, para penatua, dan master sekte. Jangan lupa memakai headset sebelum mendengarkan. Langsung saja ke ceritanya. Ketika putra dewa monster kalah, dan diambil. Sekarang putra dewa iblis maju untuk menantang Ye Chen. Apa taruhannya? Ye Chen sambil mengobati lukanya berkata, "Jika aku menang, darah iblis di tubuhmu adalah milikku. Jika kamu kalah." Ye Chen tersenyum, dengan penuh minat. Putra dewa iblis menjentikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah panci iblis, dipenuhi dengan energi sihir. Itu adalah artefak suci hebat yang menekan raja monster dari ras iblis di masa lalu. Pada saat ini, putra dewa iblis monster yang pingsan terbangun, melihat panci pemurnian iblis mengambang di tangan anak dewa iblis, darah lain menyembur keluar di tempat. Orang-orang di tempat kejadian menghela nafas. Sebelumnya, putra dewa iblis menggunakan menara iblis untuk bertaruh. Kali ini putra dewa iblis berkuasa, dia bertaruh dengan panci pemurnian iblis. Ibu peri Yaochi menggosok alisnya, dan dia memiliki keinginan untuk memukul seseorang, bagaimana tidak acara Yaochi yang bagus menjadi medan perang. Para biksu Sifang sangat tertarik, berteriak dan berteriak dengan keras dan lantang. Di panggung pertempuran, Ye Chen dan anak dewa iblis sudah mulai. Alis putra dewa iblis diukir dengan pola sihir kuno, seperti raja iblis yang agung, iblis jahat mengamuk ke langit, haus darah. Itu sihir rahasia dewa, kekuatan tempurnya langsung meningkat satu tingkat. Ye Chen tidak berani meremehkannya, dia telah membuka jalan ajaib, tubuh suci kuno semegah sungai, dan lebih agresif. Mereka sama-sama membuka jalan ajaib, seperti orang gila. Mereka sepertinya tidak tahu apa itu rasa sakit, tidak bertahan, hanya menyerang dan menerjang. Kerumunan di bawah juga sangat meriah. Jiu Jianxian hanya mabuk, dan mengabaikan pertempuran di atas. Di matanya hanya ada anggur, di sampingnya Raja Qi juga minum, melolong dan mengejek klan iblis. Ibu peri Yaochi mengintipnya sesaat. Ibu peri itu penuh kasih sayang dengan pedang abadi. Jadi mengapa repot-repot seperti ini? Ji Ningsuang, yang tenggelam dalam buku, berkata dengan transmisi suara. Orang tua ini dan dia telah melewatkan tahun-tahun terbaiknya. Ibu Yaochi tersenyum dengan kesedihan. Pedang abadi juga sudah tua, berapa lama kamu harus menunggunya? Ji Ningsuang dengan lembut membalik halaman buku kuno itu. Ibu Yaochi diam, dan minum dengan tenang seperti dewa pedang anggur. Peri, apa punya waktu malam ini, mari kita nikmati bulan bersama. Ji Ningsuang mengangkat matanya sedikit, kemudian jatuh ke putra dewa naga. Lupakan saja tentang menonton bulan. Ji Ningsuang membaca lagi, aku masih punya banyak buku lucu. Putra dewa naga, kenapa kamu tidak melihatku? Aku juga sangat cantik. Dewi Roh memegang dagunya. Mungkin, kamu bisa meluangkan waktu untuk melihatku. Anak dewa penyihir juga mengelus pipinya dengan satu tangan, menatap Dewi kuno dengan penuh semangat. Kamu tidak bisa dibandingkan dengan putra dewa naga. Hubungan ini agak berantakan. Raja Qi di seberang melihat pemandangan ini secara tidak sengaja. Dia mempunyai si Anlunyan, pedang dewa anggur, yang diam, melihat medan perang, acuh tak acuh. Dikalahkan, saat Raja Qi melihat, seseorang jatuh dari langit. Itu adalah putra dewa dari ras iblis, darah menetes, sosok manusia mengering, tanah menjadi lubang yang dalam. Aku tidak percaya, putra dewa iblis meraung dan berlari ke langit, matanya ganas, tirani dan haus darah. Ye Chen turun dari langit, menamparkan, putra dewa iblis yang baru saja terbang turun lagi. Kali ini, dia tidak bangun lagi, berbaring lemah di dalam lubang, sepasang mata berdarah dan tak berdaya menatap Ye Chen. Ya, satu lagi, melihat tidak ada gerakan di sana, penonton menghela nafas. Ekaristi telah memainkan 5 putra dewa berturut-turut. Tidak dapat disangkal bahwa mitos tak terkalahkan pada level yang sama sangatlah sederhana. Di tengah diskusi, Sage Agung dari ras iblis telah bergegas, mengambil putra dewa dari ras iblis, juga menatap Ye Chen. Ye Chen juga tidak mampu berdiri dalam satu langkah, dan hampir jatuh ke tanah, seteguk darah menyembur keluar, terhuyung-huyung. Saat ini, tidak ada yang berani meremehkan Ye Chen, apakah itu kaisar semu tua atau biksu muda. Setelah 3-5 detik hening, seseorang tanpa sadar melihat ke arah anak dewa lainnya, mereka ingin tahu apa akan ada yang naik ke panggung untuk menantang lagi. Saya datang. Dalam kesunyian, teriakan nyaring terdengar melalui acara tersebut, dia sebenarnya adalah tanah suci hukuman surga, bahkan Changling dan Yuhua juga melompat keluar. Ada juga Sun Moon God, mereka semua, tidak membiarkan Ye Chen turun hidup-hidup. Melihat dewa hukuman datang ke atas panggung, dewa Changling, dewa Yuhua, dan dewa matahari dan di bawah arena pertempuran, terdengar suara penghinaan. Putra dewa hukuman surga berteriak, bergerak dengan kekuatan tempur puncak, wajahnya brutal.
Generasi tikus. Ye Chen mencibir, dengan paksa mengumpulkan emas dan darah. Mencari kematian. Hukuman Dewa Surga tiba-tiba muncul dengan ganas, telapak tangannya ditutupi dengan guntur. Tentu saja, sebelum dia membelah telapak tangannya, dia melihat tangan batu giok kristal tiba-tiba muncul, mengguncangnya kembali. Melihat sosok cantik di panggung pertempuran, wanita itu Yaoqi Jining Suang. Dewi, apa artinya ini? Dewa hukuman surgawi yang stabil menatap Jining Suang dengan wajah jelek. Jining Suang, sebagai Dewi Yaoqi, saya harus mengatakan beberapa patah kata tentang Anda, menindas orang yang sekarat, di mana wajahmu. Hukuman Dewa Surga mendengus dan berbalik, tetapi melirik Ye Chen, mencibir, sakramen kuno yang bermartabat sebenarnya bersembunyi di belakang seorang wanita. Dia ingin mundur, tetapi sebelum dia mengangkat kakinya, dia ditampar oleh Jining Suang. Hukuman Dewa Surga, mengertakkan gigi. Kapan aku menyinggungmu? Ye Chen adalah teman lamaku, bukankah kamu mengutukku ketika kamu memarahinya? Anda, kenapa? Kamu tidak mengakuinya. Ayo, biarkan aku datang. Begitu kata-kata Jining Suang jatuh, Ye Chen menunggang langsung hukuman Dewa Surga. Itu hanya pukulan keras. Gertakan, saya tidak akan mengatakan ketika Anda memarahi saya, tapi kamu berani memarahi Dewi Yaoqi. Rayakan ini, plok, plok, renyah dan renyah. Teori apa ini? Melihat dan mendengarkan kata-kata mendominasi Ye Chen, semua pembudidaya hadir bibirnya berkedut. Anda benar-benar tahu cara memanjat kerabat. Zuzi, kamu mencari kematian. Di sisi lain, tanah suci hukuman surga suci agung telah meraung. Ye Chen segera bangkit, mengangkat dewa hukuman dan melemparkannya ke santo hukuman yang agung. Membunuh. The Great Sage of Heaven's Punishment sangat marah, tekanan kuat muncul. Orang bijak agung Yaoqi muncul, memblokir orang bijak agung hukuman surgawi. Oke, sangat bagus. The Great Sage of Heaven's Punishment menyeringai dengan marah, berbalik dan terbang keluar dari gunung peri Yaoqi. Pergi, semua Sage Agung dari Sekte Dewa Bulan Matahari, dari kuil Changling dan dari dinasti Dewa Bulu juga melangkah maju, menyeret para dewa yang masih terjebak di bawah platform pertempuran. Ye Chen menggelengkan kepalanya, berbalik meninggalkan peron. Apakah akan mundur? Sebuah cibiran terdengar, dan para dewa melompat keluar lagi, mata penuh kesuraman dan keganasan. Mengapa tidak bertarung denganku Yaoqi? Jining Suang terkekeh. Datang, apabila dia ingin menghancurkan Ye Chen hari ini, dia harus mengalahkan Yaoqi yang berdiri di depan Ye Chen. Demi rasa malu, dia tidak ragu untuk melawan Dewa Timur. Kamu tidak perlu menyelamatkan muka dan dipukuli sampai mati. Ye Chen menepuk pantatnya dan lari, tidak apa-apa untuk menasihatinya sekali atau dua kali. Putra Dewa Protos membuka para dewa, yang mengaktifkan kekuatan tempur puncak. Ketiga dewa semuanya memegang metode rahasia dan menyerang Jining Suang. Ekspresi Jining Suang acuh tak acuh, menjentikkan telapak tangan gioknya, menyerang para dewa. Setelah pertempuran kurang dari 10 putaran, platform pertempuran pecah dan keduanya bertarung di langit. Di sini, Ye Chen, yang kembali ke tempat duduknya, telah menuangkan sepanci anggur dan memasukkan segenggam pil ke dalam mulutnya. Ye Chen percaya pada kekuatan tempur Jining Suang, apalagi Protos hanya pulih 80%. Menjejalkan besi peri emas dari putra dewa barbar, menara penyegel iblis dari anak dewa iblis, dan panci pemurnian iblis dari anak dewa iblis ke tungku dewa kekacauan di dalam laut kesadaran. Melihatnya, Chaos Ki dan Chaos Dao terjalin, menghancurkan ketiga hal itu menjadi berantakan. Melahap esensi dari ketiga hal tersebut. Setelah Chaos Cauldron memiliki terlalu banyak nafsu makan, meskipun tiga hal itu agung dan agung, itu jauh dari mampu membantunya maju. Akibat kultivasi Ye Chen yang masih rendah menimbulkan tidak keseimbangan, membuat sulit menembus level. Dewa klan peri telah menatapmu. Raja Ki di samping mengingatkan Ye Chen. Aku tahu, Ye Chen berkata dengan lemah, dan juga mengangkat matanya untuk melihat ke sisi yang berlawanan. 9 dewa dan dewi dari 9 suku kuno adalah dewa yang paling menakutkan dari klan peri, dan mereka tidak mengambil tindakan apapun dari awal hingga akhir. Karena itu juga dia tidak pernah mengungkapkan mata abadi dari awal sampai akhir, dia tidak ingin membuat masalah dengan klan Si karena roda peri. Dia tidak ingin mengembalikan Sialunyan pada mereka, karena pemilik 6 mata peri adalah Jiang Taixu, bukan klan peri. Ye Chen langsung mengabaikan ini. Setelah segelas anggur, meminum segenggam obat lagi. Pada saat ini, 300 ronde, Protos Godchild dikalahkan. Dengan telapak tangan Jining Suang. Itu adalah lubang dalam lainnya, diwarnai dengan darah para dewa Protos. Dia dikalahkan oleh Ekaristu dan Isgat Jadepul, kesombongan putra dewanya juga hilang dengan 2 pertempuran ini. Jining Suang mendarat di tepi lubang, tanpa luka sedikitpun. Tapi masih ada lagi yang harus diperjuangkan. Jining Suang berbisik, dan kata-katanya seperti 9 langit. Begitu kata ini keluar,
mata semua orang tertuju pada 9 ras kuno, dan mata mereka tertuju pada Dewi Naga, Dewi Penyihir, Dewi Barbar, Dewi Kuno, dan Dewi Roh mengangkat bahu satu demi satu, sepertinya mengatakan kita masih mengenal diri kita sendiri. Dengan begini, acara perjamuan menjadi acara pertempuran, dan telah berakhir. Semuanya telah pergi, ada yang pamit kepada Ibu Peri Taoci, ada yang tidak. Seperti Dewa Pedang Anggur misalnya, hanya menatap Ibu Yaoci dan pergi. Melihat pedang Dewa Anggur pergi, Ibu Yaoci menghela nafas sedih. Saat orang-orang surut seperti air, Ye Chen bangkit, menggerogoti buah persik tanpa malu, melihat ke kiri dan ke kanan, dan tidak ada niat untuk pergi. Orang bijak dari tanah Yaoci datang dan mengelilinginya dengan garis hitam di setiap dahi. Karena dia, acara Jade Lake yang bagus menjadi kacau. Kamu tidak menyalahkanku, kan? Ye Chen tersenyum kering, merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Acaranya sudah selesai, tidakkah kamu ingin pergi? Sage Agung Yaoci memandang Ye Chen dengan pipi hitam. Saya memiliki beberapa kerabat di Tanah Suci Yaoci dan sesama penduduk desa saya. Ye Chen terkekeh, jadi saya harus mengatakan beberapa patah kata. Saya pikir para senior tidak akan mencegah junior kan. Kampung halaman, ibu mertua, serahkan dia padaku. Jining Xuang datang dan menarik Ye Chen pergi dari sini. Biarkan dia pergi. Ibu Peri Yaoci terkekeh dan berubah menjadi sinar cahaya peri yang terang. Di sini, Jining Xuang telah berada puncak Gunung Peri, yang merupakan puncak eksklusif Dewi Yaoci. Berjalan di jalan ini, Ye Chen pergi menemui Jining Xuang Shanhai lebih dari sekali. Cahaya peri ingatan masih mengambang di Shanhai, tidak dapat membuka ingatannya tentang kehidupan sebelumnya. Jining Xuang tahu bahwa Ye Chen sedang mengawasi Shanhai-nya, tetapi dia tidak menggunakan metode rahasia untuk menutupi Shanhai-nya, karena dia tidak memiliki rahasia apapun di Shanhai, dan bahkan jika dia melihatnya lagi, tidak ada yang berbeda. Saat malam tiba, lebih dari selusin peri dibawa ke puncak Dewi, semuanya bereinkarnasi dari Dacu. Jining Xuang secara sadar keluar dari loteng dan duduk di bawah pohon buah spiritual. Di loteng, lebih dari selusin peri dari Yaoci berdiri diam, terkadang mengangkat mata untuk melihat Ye Chen di depan mereka. Mereka tampak curiga dan terkejut, bertanya-tanya mengapa Ye Chen mendatangi mereka dan mengagumi kekuatan pertempuran Ye Chen, masing-masing dari 5 duel di acara itu sangat indah. Untuk beberapa alasan, tubuh suci di depan mereka memberi mereka perasaan yang sangat familiar. Untungnya, mereka pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat mengingatnya. Mereka hanya merasa akrab. Ye Chen tersenyum, tidak berbicara, menjentikkan tangannya untuk menutupi pesona, menutupi seluruh loteng, dan kemudian selusin ingatan tentang cahaya peri dikorbankan, yang masuk ke alis mereka. Lalu aku menunggu. Selusin peri semua memeluk kepala mereka, mendesis kesakitan. Saya tidak tahu kapan saya melihat lebih dari selusin peri berhenti gemetar, semuanya menatap Ye Chen dengan mata berkaca-kaca, dengan tatapan bingung, dengan kebingungan yang luar biasa dan perubahan kuno. Selamat datang kembali. Ye Chen sedikit tersenyum, menyikat tangannya lagi, dan menyerang lebih dari selusin kesadaran ilahi. Ada banyak hal dalam kesadaran ilahi itu, seperti reinkarnasi, Cu yang agung, dan waktu yang lama 200 tahun. Semua penjelasan ada dalam kesadaran ilahi itu, untuk membantu mereka menyingkirkan kebingungan. Setelah melakukan ini, Ye Chen meninggalkan slip giok dengan cahaya ingatan abadi, dan berbalik keluar dari loteng. Ketika dia menarik perhatiannya, dia melihat Jining Xuang dengan pakaian neon menari ringan tidak jauh dari sana. Tariannya masih anggun, tapi dibandingkan dengan Nan Ming Yusu, itu masih lebih dari bintang. Sangat jarang melihatmu. Ye Chen berjalan perlahan, mencari tempat duduk dengan nyaman, mengeluarkan termos pinggul dari tangannya, dan menikmati tarian anggun sambil minum. Aku baru belajar dalam 2 hari terakhir, ini pertama kalinya menari. Jining Xuang tersenyum, dan terus menari sabuk giok berwarna-warni, seperti peri Guanghan, bersih dan tanpa cacat, jika tidak, dunia fana ini akan baik-baik saja. Kalau begitu aku benar-benar merasa terhormat. Ye Chen menyesap anggur, matanya agak kabur, dan suatu malam dulu, dia melihatnya menari di bawah bulan dengan cara yang sama, dan bisa melihatnya lagi. Postur tarian yang anggun telah dipisahkan dari dulu dan sekarang, dan telah terbuang sia-sia selama 200 tahun. Pada saat ini, dia tidak ingin dia mengembalikan ingatan kehidupan masa lalunya. Itu adalah kehidupan lampau dengan darah, air mata, dan rasa sakit. Dalam kehidupan ini, dia masih hidup dan sehat, jadi dia tidak perlu terbelenggu oleh kehidupan masa lalunya. Di malam penuh cahaya bintang, di Gunung Dewi, Jining Xuang menari, pakaian neon putih berkibar, seperti salju tipis di langit, kecantikan yang melamun, senyum manis, lebih menyentuh daripada pose menari ini. Ketika balok bunga terakhir selesai, saya melihatnya mengambil pita giok,
seperti seorang gadis kecil yang tidak tahu apa-apa tentang dunia, bersinar dengan matanya yang indah. Apakah tarian saya buruk? Dengi Yaochi, tidak ada alasan untuk menjadi buruk. Ye Chen tersenyum ringan dan suaranya semakin berubah. Mengapa kamu menatap mataku setiap kali kamu terlihat aneh? Jining Xuang memegang dagunya di tangannya, gelombang menawan berdesir di matanya yang indah. Kamu menyembunyikan banyak cerita. Kisah ini untuk generasi mendatang. Ye Chen tersenyum pada perubahan dalam hidup, dengan lembut mengangkat telapak tangannya dan ingin mengeluarkan cahaya peri dari ingatannya tentang Shanghai. Tetapi akhirnya hidup di udara sampai dia jatuh setelah 1 atau 2 detik, dan lebih baik untuk memutuskan bahwa semuanya berjalan mengikuti arus. Ini harus menjadi cerita yang sangat panjang. Jining Xuang sedikit tersenyum dan tampak sedikit bingung. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat tangannya untuk menghapus kelelahan dan perubahan dari wajahnya. Membantu, pemandangan indah itu akhirnya terganggu oleh jeritan yang tidak pada waktunya. Ye Chen dan Jining Xuang secara tidak sadar menoleh untuk melihat bahwa itu adalah Raja Qi yang berlari naik turun. Hidungnya biru dan wajahnya bengkak, dan pakaian terbangnya kusut. 3 atau 5 peri Yao mengikuti di belakangnya. Jade memegang pedang peri dan bersinar di mata yang indah. Su baru saja mandi dan rambutnya masih basah. Melihat gambar ini, Ye Chen tanpa sadar mengusap alisnya. Tanpa bertanya, dia tahu apa yang sedang terjadi. Pasti pelayan Raja Qi yang berlari untuk melihat dan tertangkap di tempat. Dia melihat bahwa Jining Xuang melihatnya, dan dia tiba-tiba merasa ingin meninju seseorang. Saat dia berbicara, Raja Qi sudah bergegas ke arahnya, dan Yaner bersembunyi di belakang Ye Chen. Ye Chen juga mengerti, dia meninju Raja Qi, yang masih di masa depan, untuk bernafas. Dia dipukuli di tempat dan kemudian dilempar ke depan 3 atau 5 peri. Para peri menyerbu, Su Ye sangat marah sehingga dia lupa memberi penghormatan kepada sang dewi. Di sekitar Raja Qi ada makanan enak dan mereka juga menemukan beberapa kotak sapu tangan. Kamu benar-benar mengagumi dirimu sendiri. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menutupi dahinya dan dia melihatnya dan mencuri dada dan pakaiannya dan mencurinya. Anda harus berlari lebih cepat. Ini memalukan. Aku melihat seorang dewi. Peri menutupi payudara mereka. Saat itu pipinya memerah dan menyapa Jining Xuang. Jika tidak ada keraguan bahwa Raja Qi adalah teman lama sang dewi, mereka akan menyerangnya dengan pedang. Mereka telah melihat pria yang tidak tahu malu, mereka belum pernah melihat pria yang tidak tahu malu. Kembalilah untuk beristirahat. Jining Xuang batuk kering, dan sang dewi juga merasa malu. Selamat tinggal. Melihat Ye Chen pergi, Jining Xuang menurunkan matanya yang indah seperti air, mengatupkan gigi cangkangnya, tangan gioknya terkepal erat, dan pada saat ini, dia sedikit berbeda dari Dewi Yaochi yang anggun. Itu lebih dari sekedar dewi, seorang wanita didorong oleh cinta yang seharusnya tidak ada. Oh, kamu adalah sakramen kuno, kamu seharusnya tidak diizinkan masuk. Peri Yaochi menggosok alisnya. Itu adalah pertama kalinya dia melihat dewinya begitu tersesat, itu semua untuknya. Aku melihat Ibu Peri. Orang-orang reinkarnasi Ula keluar dan memberi hormat dengan hormat. Ibu Peri Yaochi mengumpulkan pikirannya dan dengan lembut melambaikan tangannya, tetapi dia secara tidak sengaja menangkap selusin air mata reinkarnasi dari kelopak matanya yang belum mengering, yang sedikit mengejutkannya, menangis. Mengingat Ibu Peri, murid-muridku siap untuk pergi berlatih menuruni bukit. Sekali lagi menyapa puluhan orang yang bereinkarnasi. Dunia ini berbahaya, jadi aku bisa menjaga diriku sendiri. Dewi Peri Yaochi tersenyum lembut dan melambaikan tangannya untuk menyebarkan cahaya peri ke tubuh mereka. Terima kasih Ibu Peri. Lusinan orang berbalik bersama selama ini dan menyentuh mata berkaca-kaca. Ada apa dengan itu? Melihat semua orang meninggalkan mereka, Ibu Peri Yaochi tiba-tiba merasakan perasaan yang aneh. Sebenarnya ada warisan ekaristi di dunia ini, dan dia juga teman lama Dewi Yaochi. Pria tua itu juga menjabat tangannya dan meremas tangannya. Keduanya mirip dalam kekuatan bertarung, tetapi mereka adalah pasangan yang sempurna. Ye Chen tidak bisa menahan senyum, menoleh dan pergi ke toko kelontong, dan setelah 3 atau 2 detik, lelaki tua itu keluar dengan pipi monyet yang runcing masih di tangannya. Dia memandang Ye Chen dari atas ke bawah dengan wajah bertopengnya. Ye Chen dengan santai menjawab dan kemudian memasukkan lelaki tua itu ke dalam Chaos Cauldron. Pria tua itu sangat marah dan melolong di kuali mengguncang tanah, dia juga setengah sadar dan tidak berwajah. Rangan berlanjut, pria tua itu terus menangis terseduh-seduh, 200 tahun terlalu lama, dia hidup, masa lalu hidup ini terlalu indah dan kesulitan hidup 6 bulan terakhir selama waktu itu dia memasuki ratusan kota kuno dan berjalan lebih dari 90 juta mil. Mereka semua adalah orang-orang yang bereinkarnasi, mereka seperti penjelajah dunia yang mencari orang-orang di kampung halaman mereka untuk kesepian. Di kejauhan, itu adalah lautan api yang gelap, tetapi memberi orang perasaan dingin.
Angin mendung bertiup dan hantu melolong yang tahu berapa banyak makhluk tak berdosa yang telah dibakarnya. Sinar api gelap dengan keheningan dunia yang terbakar diubah. Tanpa sadar, Ye Chen menawarkan perlindungan mana ke tubuhnya, matanya menyipit dan memandang lautan api, seolah-olah dia bisa melihat sudutnya melalui kegelapan, dan beberapa hanya abu, lautan api. Tiansu adalah kepalamu, itu adalah api penyucian. Qi Wang menjawab, Tiansu di mulutmu ada di Zhongzhou, dan yang di Donghuang adalah api penyucian. Ini adalah 5 wilayah terlarang dari benua liar yang mendalam, dan itu semua adalah tempat yang paling kejam. Mengapa bermain di area terlarang? Qi Wang gemetar lagi, tapi itu benar-benar orang gila yang berlari ke area terlarang dan membuat keributan saat dia keluar. Ye Chen mundur, lalu tiba-tiba berbalik, menyusut 1 inci dan berjalan jauh. Qi Wang tidak menganggur, begitu dia berbalik, dia sudah membuka jalan keluar dengan sangat cepat. Dia langsung membuka jalan ke surga dan melarikan diri ke lubang hitam bersama Raja Qi. Aura gelap ini terlalu kuat, dan ketika terkena, itu langsung larut menjadi kehampaan. Seolah-olah tangan tak terlihat meratakan dunia, dan kaisar palsu yang lewat berubah menjadi debu di tempat. Di lubang hitam, Ye Chen dan Qi King berdiri sosok mereka. Qi King duduk tegak di tanah, keringat dingin, terengah-engah, wajahnya pucat dan tidak berdarah sama sekali. Dibandingkan dengan produk ini, Ye Chen jauh lebih tenang, tapi alisnya terkunci. Aku tidak melihatnya buruk, ini memang paksaan dari Kaisar Agung. Apakah ada Kaisar Agung di api penyucian? Itu tidak benar. Ye Chen berjongkok di tanah, menggaruk kepalanya dengan keras, sedikit bingung, mungkinkah ini Kaisar? Dia tidak meninggalkan langit dan bumi, tetapi tidur di api penyucian. Kamu tahu Kaisar Xianwu, kata Ye Chen dan menatap Raja Qi dengan ragu. Raja Qi memandang Ye Chen, tidak ada seorang pun di surga dan 10.000 wilayah yang tidak mengenalnya. Apakah kamu yakin Kaisar sudah mati? Kata-kata Ye Chen penuh dengan makna mendalam yang tak terlukiskan. Jangan membuatku takut. Raja Qi menjabat tangan Ye Chen lagi. Di Zun hidup selama 90.000 tahun, dan dia telah meninggal. Surga dan semua alam tahu bahwa ini adalah kata yang diwarisi dari leluhurku. Kaisar tidak mati, tetapi memilih untuk menyegel dirinya sendiri. Ye Chen memandang Raja Qi, dengan kata lain, Kaisar selamat dari era ini dengan memproklamasikan dirinya sendiri. Tidak ada segel di dunia ini yang dapat menyegel Kaisar, dan segelnya juga tidak bagus. Tidak mungkin bagi siapapun untuk menjadi seorang Kaisar di surga dan 10.000 dunia. Ruang kosong itu hitam. Raja Qi gemetar ketakutan, menyamai reaksi melangkah ke lubang hitam untuk pertama kalinya, kaget dan takut serta penasaran dan takut akan hal yang tidak diketahui. Ye Chen berpikir untuk waktu yang lama, tetapi alih-alih memikirkannya, dia tumbuh dan akhirnya menyingkirkan pikiran itu. Dia berdiri, menempatkan Raja Qin di Great Cauldron of Chaos, lalu terbang langsung ke sisi lain dan terbang menjauh. Tujuannya adalah untuk keluar dari api penyucian lubang hitam, setidaknya menemukan tempat yang aman untuk keluar. Ketika mereka tiba, kedamaian kembali ke api penyucian, tetapi ketika Kaisar dibebaskan, banyak orang masih menderita dan sekarat. Yutian terbang lama sekali sebelum mendarat di kota kuno yang paling dekat dengan api penyucian, dan dia harus menggunakan sistem teleportasi kota itu untuk melapor. Ini malam, lilin merah bergoyang di ruang pernikahan, dan seluruh rumah baru tercermin dalam musim semi dan romansa. Pengantin wanita sedang duduk di samping tempat tidur dengan syal merah kecil, tetapi dia dibingungkan oleh angin musim semi. Tentu saja, saya melihat lebih dekat dan melihat bahwa matanya yang indah acuh tak acuh, bahkan dingin. Ini seharusnya bukan tampilan pernikahan. Dia adalah pengantin sejati, tetapi tawanan iman. Saya mengambil syal merah sendiri. Mulut pemuda berambut ungu itu sedikit terangkat, dia merobek gaun merah pengantin pria dan perlahan berjalan menuju pengantin wanita, mengangkat dagunya. Dengan penasaran mengevaluasi wajah yang luar biasa ini, kamu tidak akan pernah pergi, telapak tangan. Pengantin wanita sedikit membuka bibirnya, nadanya dingin, matanya acuh tak acuh, dan dia tidak mengharapkan emosi sedikit pun. Jika kamu tahu hari ini, mengapa repot-repot saat ini? Pemuda berambut ungu menunjukkan 2 baris gigi putih, tertawa terbahak-bahak, tersenyum dan tersenyum. Senyum itu tiba-tiba berakhir, dan tiba-tiba mendorongnya ke tempat tidur, dan kemudian berlari seperti serigala, mencabik-cabiknya. Gaun pengantin. Pengantin wanita sedikit menutup matanya yang indah, dan ada air mata kristal di sudut matanya, di pipinya yang pedih. Tentu saja, pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di kamar pengantin. Salah satunya tidak berdiri kokoh dan tergeletak langsung di tanah. Su terlalu berat untuk membuat ruangan bergetar. Ini Ye Chen, yang keluar dari lubang hitam dan berada dalam kondisi canggung. Menghadapi keberadaan yang mengerikan, saya ingin terbang agak jauh, tetapi harus melarikan diri secara paksa di tengah jalan. Perlahan naik,
Keduanya bergoyang dari sisi ke sisi, dan melirik lilin merah di sebelah kiri. Saya melihat tirai merah di sebelah kanan. Tata letak ombak seperti itu jelas merupakan kamar pengantin. Melihat ini, Ye Chen tidak bisa menahan tawa dan tanpa sadar menoleh untuk melihat ranjang pengantin. Mata Ye Chen bersinar, dan wajah pengantin yang tidak bersalah masih menyentuh seperti yang diingatnya. Lihat lagi pemuda berambut ungu, masih mempelai wanita, merobek baju mempelai wanita, sepasang mata yang aneh, menatap Ye Chen dengan bingung, di mana pantatmu? Sangat sulit untuk dikendalikan. Ye Chen melangkah ke samping, meletakkan pemuda berambut ungu ke tanah, diikuti oleh 3 segel kuat, yang semuanya memblokir mana dan kemampuan vital yang sebenarnya. Awalnya, dia tidak menginginkan orang jahat dan hal-hal baik, tetapi gambar-gambar di ruang pernikahan ini sangat aneh, pengantin wanita disegel dan matanya penuh air mata, ekspresinya tanpa cinta, dan pengantin pria lebih merusak pernikahan, dan banyak lagi. Kemarilah, turunkan dia untukku. Pemuda berambut ungu meraung seperti anjing gila, tetapi raungannya tidak terdengar saat Ye Chen bergerak untuk mengisolasi penghalang. Kamu, pengantin wanita membuka mulutnya, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia melihat cahaya peri menembak ke Chaos Cauldron, terbenam di alisnya, dan langsung menuju segel bagian terdalam dari jiwanya. Meskipun dia disegel, matanya penuh dengan darah, dan menatap Ye Chen, dia memiliki tirani dan niat membunuh yang tak terbendung. Ye Chen melirik pemuda berambut ungu, langsung mengabaikan bahwa itu tidak baik untuk diganggu, tetapi dia ingin menggoda orang yang bereinkarnasi. Belakangan, produk ini cukup acak, dan saya menemukan orang yang baik dengan toples batu giok putih bertumpu di kakinya, meminum secangkir anggur yang belum habis diminum oleh kedua mempelai. Ye Chen berkata dengan santai, Tuhan tahu apakah itu masih ada, kejar sampai akhir, aku tidak ingin melihatnya lagi. Raja Qi menggelengkan pikirannya dan tidak bisa tidak mengingat apa yang terjadi di lubang hitam. Ye Chen berkata dengan ringan, jika kita tidak ditemukan, itu mungkin akan hilang. Dalam kehidupan masa lalunya, yang disebut mempelai wanita adalah orang suci Istana Qixi, dan dia juga memiliki nama Sun Woyan. Banyak juga yang terjadi. Ye Chen tersenyum dan menawarkan seberkas kesadaran ilahi yang jatuh di dahinya, dan ada banyak penjelasan dalam kesadaran ilahi ini. Lebih dari 200 tahun yang lalu, dia meninggal tak lama setelah diserang oleh setan, dan dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Karena kamu tahu dia seorang wanita, mengapa kamu melakukan ini? Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sun Woyan tidak membiarkan dirinya keluar dari suasana hatinya yang baik dan menyeka air matanya dengan berpura-pura kuat. Bagus, kamu bisa pergi ke tanah suci Yaoqi. Ye Chen memandang lawan, Ji Wuchenmu adalah Dewi Yaoqi, nama Dongshen sangat kasar. Kudengar kamu sangat populer di program Yaoqi. Sun Woyan memandang Ye Chen dengan penuh minat, sakramen kuno masih menyerap semua sampah, dan Dewa Timur Yaoqi seindah kehidupan sebelumnya. Kamu berbicara tentang dirimu sendiri. Ye Chen tersenyum, Tuhan menipu cintamu, Jining Suang, seorang wanita yang menyamar sebagai pria, mengkhawatirkanmu tentang kehidupan masa lalu ini. Sayang, ini bayi. Begitu kata-katanya jatuh, Chaos Cauldron King Qi melompat, mata kedua keledai besar itu bersinar dengan panas, dan mereka melihat ke mansion melalui kuali besar. Bao, kamu sangat besar, pergilah. Ye Chen berdiri, menamparkan pemuda berambut ungu itu, dan langsung pergi ke kuali Chaos God. Hadiah dari Jiu Yangxi. Ye Chen, yang hendak pergi, mengangkat alisnya dan dengan sadar berhenti. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa besi elf sangat berharga, dan bahkan lebih dari apa yang diberikan di Philo Barbar kepadanya pada insiden kolam giok, besi elf seperti itu kacau balau. Dia menutup matanya sedikit, dan setelah duduk begitu lama, dia tidak tahu berapa banyak orang kuat canggih yang ada di mansion ini. Aku khawatir ada lebih dari 2. Ye Chen perlahan membuka matanya dan masih ada cahaya di matanya. Di mansion ini memang ada raja setengah suci, tapi mereka bukan 2, tapi 3. Lebih dari 2, Sun Woyan sedikit mengernyit, dia mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, itu berarti setidaknya ada 3 raja semu di rumah ini, yang merupakan rahasia besar. Pada saat ini, dia bisa melihat mansion dengan jelas. Ada 3 puncak gunung yang berdiri, dikelilingi oleh awan, dan batasan yang mengerikan ada di mana-mana. Kota kuno pada malam hari lebih sibuk daripada siang hari karena terlalu banyak orang pergi ke api penyucian untuk memeriksa berita, dan kota kuno ini adalah kota kuno yang paling dekat dengan api penyucian. Terlalu banyak orang menggunakan sistem teleportasi. Kota ini ramai, dan rumah keluarga yang juga sama. Beberapa orang kuat dikirim untuk menyelidiki berita tersebut. Setelah itu, mereka berkumpul di aula utama. Anda dapat menebaknya di ruang kosong. Ye Chen sangat berhati-hati. Ada terlalu banyak batasan pada keluarga Yang, dan mereka sangat misterius dan tidak jelas. Jika bukan karena peri, dia mungkin akan menyentuhnya. Ada juga banyak biksu yang berpatroli,
semuanya dipimpin oleh orang suci palsu, dan satu atau dua orang suci terbang berkeliling di malam hari, sesekali berhenti untuk melihat ke bawah dan melihat-lihat. Ye Chen tidak terkejut dengan ini. Ada dewa besi dari 9 matahari yang tersembunyi di dalam keluarga yang tidak tahan dengan kecerobohannya. Itu adalah harta karun, harta yang sangat berharga, dan tidak dicuri. Setelah setengah jam, saya melihat Ye Chen berdiri di kaki gunung. Para peri menyipitkan mata, melihat ke bawah gunung, di mana istana bawah tanah juga penuh dengan bahasa misterius. Brengsek, brengsek, kedua sumpah itu meninggalkan Raja Qin dan Ye Chen dalam urutan yang pasti. Mata Ye Chen berbinar, dan pelayan Raja Qin menatap keledai itu dengan mata berapi-api, dan semua teror keluar. Jangan salahkan mereka untuk itu, hanya karena besi peri yang tersegel di istana bawah tanah agak besar dan tidak bisa dipahami. Banyak penyihir hebat telah mencari selama ratusan tahun dan masih belum menemukan tinjunya. Besi abadi 9 matahari sangat besar, tetapi besi abadi di istana Digong keluarga yang sebenarnya seukuran kotak anggur. Biarkan aku memberitahumu, kelopak mata kiriku terus bermunculan akhir-akhir ini. Qi Wang tersenyum dan kemudian berhasil menelan. Kalau dibeli, saya tidak tahu berapa banyak orang tua yang akan marah. Keluarga yang kecil, benar-benar tidak terduga bahwa ada latar belakang keluarga seperti itu. Ye Chen menghela nafas. Dia belum pernah melihat besi peri, tapi besi peri yang begitu besar, aku melihatmu untuk pertama kalinya. Menilai dari tampang kedua wajahmu, besi elf ini seharusnya cukup besar. Su Nuoyan tersenyum. Tidak hanya kecil, tapi juga besar agak menakutkan. Ye Chen berkata bahwa melarikan diri ke dalam lubang hitam, sepotong besar besi abadi 9 matahari, keluarga yang menganggapnya sangat penting, dan batasan yang ditetapkan oleh Ye Chen saya khawatir mereka akan mengetahuinya, keluarga yang kuat sebelum mereka benar-benar datang. Jadi dia ingin melewati larangan melalui lubang hitam. Dia hanya perlu menghitung arah dan lokasi. Tidak peduli seberapa misterius perbatasan ini, itu adalah hiasan di matanya. Lebih dari 10 napas sebelum dan sesudah, dia melarikan diri dari lubang hitam ruang angkasa dan muncul di istana bumi. Istana bawah tanah tidak kecil. Itu diterangi oleh lampu batu kuno dan banyak pilar tembaga vertikal. Di tengah istana bawah tanah ada altar raksasa, dan di altar tergantung besi peri seukuran kotak anggur. Ye Chen menyelinap di depan altar dan menggosok tangannya saat dia berputar-putar di sekitar altar. Bergegas ke istana bawah tanah, tentu saja mereka tidak melihat sosok sekecil apapun, tetapi yang aneh adalah besi abadi 9 matahari yang tergantung di altar menghilang tanpa jejak. Siapa itu? Raja yang bijaksana dari keluarga yang sangat marah, buka mantranya, segel seluruh kota kuno, dan temukan lelaki tua itu sepotong demi sepotong. Raja lain yang tampaknya bijak tiba-tiba berteriak dan mampu mencuri besi abadi dari 9 matahari tepat di depan hidung mereka. Mereka punya alasan untuk percaya bahwa ini dilakukan oleh hantu dalam keluarga. Selama orang ini belum meninggalkan kota kuno, masih ada harapan. Dalam satu saat mantra, lingkaran sihir besar muncul, menutupi seluruh kota kuno raksasa, dan setiap keluarga yang kuat, baik itu orang bijak atau orang suci, dikirim, mereka semua mencapai punggung Sutian. Anda harus tahu bahwa sebagian besar orang yang melewati api penyucian untuk menyelidiki berita datang ke kota kuno ini melalui teleportasi. Setelah pencarian yang ekstensif, Jiuyang Xianti tidak menemukannya, tetapi sebenarnya menemukan putra kandungnya sendiri, tidak hanya putra kandung keluarga yang hilang, bahkan saat ini pengantin baru juga hilang. Keduanya mereka menghilang tanpa jejak dari keluarga yang, raja yang tampaknya bijaksana meludahkan darah, besi abadi 9 matahari hilang, dan anak laki-laki berdarah itu pergi, dan keluarga menderita kerugian besar. Aku menyukaimu seperti ini. Ye Chen memandangnya, tapi dia lebih berhati-hati daripada Raja Qi. Dia pertama kali mengorbankan mantranya dan kemudian mengambil besi abadi 9 matahari. Sebuah gangguan. Ye Chen tersenyum dan menuangkan banyak harta berharga. Jiuyang Immortal Iron tidak diperlukan, harta ini dipilih sendiri, semuanya bernilai tertinggi. Belum lagi ruang pegunungan 300.000 mil, ketika saya melihat pria itu jatuh dan terjun ke kedalaman pegunungan. Segera setelah jatuh, pelayan Raja Qi menyelinap keluar dan melompat dengan 4 kaki keledai. Setelah bertahun-tahun, saya akhirnya mendapatkan suara yang besar. Aku menyukaimu seperti ini. Ye Chen memandangnya, tapi dia lebih berhati-hati daripada Raja Qi. Dia pertama kali mengorbankan mantranya dan kemudian mendapatkan besi abadi 9 matahari. Aku membiarkannya pergi, aku tidak banyak bekerja. Su Nuoyan tersenyum dan melambaikan tangannya. Akar saya juga perempuan dan saya rasa tidak. Wabah. Ye Chen tersenyum dan menuangkan banyak harta berharga. Jiuyang Immortal Iron tidak diperlukan, harta ini dipilih sendiri, semuanya tertinggi. Ini bisa saja. Su Nuoyan tersenyum, memang berkata dengan penuh tekad. Dia tidak menginginkannya, kami putus.
Ye Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan membelah telapak besi 9 matahari abadi menjadi 2. Sungguh, sebelum dibelah Raja Qi sudah mengambil setengahnya, pria itu ada di mana-mana, berteriak dan berteriak tanpa henti. Ye Chen melihat ini, tetapi berbalik untuk melihat bahwa pihak lain telah menghilang. Cauldron of Chaos membawanya pergi, jadi dia dengan sadar menelan ke dalam kuali. Itu juga hadiah dari ibunya. Ye Chen menggosok dahinya dengan marah. Senjata sihir takdirnya sendiri sebenarnya menjadi semakin sadar, tanpa bertanya pada tuannya, dia menelan kekasihnya. Setelah menyelesaikan harta, saya mengembalikan sisanya kepada Ye Chen, dan kemudian menatap putra keluarga yang dilecehkan dengan ekspresi dingin, bagaimana cara menghadapi iblis ini. Ketika kamu menggambarkannya sebagai iblis, sepertinya kebencianmu padanya tidak kecil. Ye Chen tersenyum. Bukan hanya saya, terlalu banyak orang dan terlalu banyak keluarga membencinya. Sun Woyan berkata dengan dingin, dia mempraktikkan teknik yang sangat kejam, itu berarti melahap esensi perawan. Banyak orang telah mati di tangannya selama bertahun-tahun. Aku terjadi malam ini. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, jika tidak, kamu juga akan menjadi salah satu dari mereka. Saya ingin tahu apakah ada wanita reinkarnasi di antara wanita yang dia racuni. Sun Woyan tiba-tiba mengangkat pedangnya untuk membunuh iblis jahat itu dengan satu pedang. Masih ada nilai di sana, mudah-mudahan dia akan hidup sedikit lebih lama. Ye Chen melambaikan tangannya dan menghentikan Sun Woyan. Saat kata-kata itu jatuh, tubuh sucinya tiba-tiba bergetar dan tubuhnya bergoyang, kekuatan aneh membanjiri tubuhnya. Kekuatannya sangat luar biasa, dan datang tiba-tiba, seperti semburan sungai dan laut, dengan nafas yang mengerikan menuntut darah dan teh suci. Tarian yang dibungkus busur sangat istimewa. Kekuatan suci, apakah kamu sudah menyentuh botol suci itu? Sun Woyan menatap Ye Chen dengan heran. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Chen mengerutkan kening, tahu persis kekuatan macam apa ini. Ketika saya berusia lebih dari 200 tahun, saya menyentuh leher botol suci, Anda tidak dapat menghindarinya. Raja Qi juga memahami hal ini dan di atas keledai yang berlari ke matamu, mereka memandangmu seperti monster. Kamu pergi dan memilih tempat di mana kamu dapat dengan aman melewati 5 degenerasi langit dan manusia. Sun Woyan segera tersenyum, bagus untuk pergi. Ke lubang hitam di langit, tidak ada yang akan mengganggu, tidak bisa melewatinya. Ye Chen dengan lemah mengeluarkan kekuatan sihir yang besar untuk menyegel kekuatan itu. Peluang itu tidak mudah ditemukan, apa yang kamu lakukan? Sun Woyan memandang Ye Chen dengan takjub, bahkan Raja Qi terkejut, dia tidak pernah berharap Ye Chen memiliki kekuatan orang suci tingkat lanjut. Aku punya rencana sendiri. Ye Chen menarik napas dalam-dalam tetapi tidak memberikan terlalu banyak penjelasan. Bukannya dia tidak ingin maju ke alam suci, tapi setidaknya saat ini dia tidak bisa. Masih banyak yang harus dia lakukan dan dia seharusnya tidak mengambil langkah ini sebelum waktunya. Sun Woyan dan Raja Qi bahkan lebih bingung. Berapa banyak orang bijak yang ingin disucikan, karena mereka tidak memiliki kesempatan seperti itu. Bahkan banyak orang bijak tua tidak dapat melintasi langit seumur hidup mereka, tetapi Ye Chen baik. Selamat, Anda bisa menjadi orang suci, tetapi dia melakukannya sendiri. Menurut perhitungannya, dia membutuhkan setidaknya 200 tahun untuk mencapai kerajaan suci, tetapi pemandangan hari ini membuatnya benar-benar lengah. Dia tidak tahu mengapa kesempatan ini datang begitu cepat, itu adalah hadiah dari Tuhan. Cauldron of the Chaos God yang menyerap 9 matahari abadi besi terbang dan tergantung di depannya dengan kegembiraan yang luar biasa. Ada juga suara surgawi yang besar dan awal dari kekacauan. Melihat Chaos Sword, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Mungkinkah Cauldron of Chaos menelan besi abadi dan berubah, meningkatkan kultivasi saya dan bahkan menyentuh leher botol suci? Memikirkannya, dia hanya bisa menggosok alisnya untuk memastikan tebakannya benar. Chaos Cauldron ingin mempromosikan Saint King Soldier, tetapi basis budidaya sang juara terlalu rendah, yang membatasi levelnya, dan karena itu, transformasinya memaksa sang juara untuk maju secara halus. Pada saat itu, dia menyesali bahwa kamar kekacauan telah menelan besi abadi 9 matahari. Itu adalah kesalahan yang datang kepadanya. Dia dapat menekan fondasi kultivasi dan tidak membuat kemajuan, tetapi dia mengerti bahwa itu tidak akan bertahan lama jika kekuatan seorang suci tingkat lanjut datang terlalu tiba-tiba dan terlalu keras. Oleh karena itu, perubahan Chaos Path secara langsung memengaruhi rencananya. Kali ini dan 2 hal, sisa waktu dan masa hidupnya lebih terbatas, kecuali dia juga mengalami reinkarnasi. Apakah kamu melihat itu? Kamu jelas berpura-pura di bawah paksaan, aku akan memberimu nilai penuh. Melihat wajah Ye Chen yang acak-acakan, pelayan Qiwang mengerutkan bibirnya, murah dan itu adalah pengkhianatan ibunya. Dia pasti dalam masalah. Sun Woyan berpikir lebih dari itu. Dia mengenal Ye Chen, dan dia menyatakan dirinya maju.
yang sebagian besar tak terlukiskan. Bawa ke keluargamu. Ye Chen mengumpulkan pikirannya dan menatap Sun Woyan, tidak terlalu jauh. Sun Woyan segera berjalan ke kandang Sutian, sungai dan danau masih jauh, sampai tahun depan. Ye Chen tersenyum dan berbalik untuk mengikuti Sun Woyan. Saya harap ketika dia bertemu tahun ini, Anda sudah menjadi dewa perang yang terkenal. Ketika Raja Qi melihat Ye Chen pergi, dia jarang serius dan menoleh ke Ye Chen. Ye Chen dan Sun Woyan menyelesaikan 2 atau 3 siklus teleportasi kota tua berturut-turut. Mereka baru saja jatuh di depan kota kuno yang tidak dikenal saat fajar. Untuk menimbulkan masalah yang tidak perlu, Ye Chen menutupi Sun Woyan dengan jubah hitam dan bahkan menggunakan metode rahasia Sutian untuk menyembunyikan pilihannya setelah pertengkaran sehingga dia tidak akan dikenali dan menimbulkan masalah bagi keluarganya. Di zaman baru, kota kuno ini sangat semarak dan penuh dengan atraksi yang semarak. Saat mereka berdua memasuki kota kuno, mereka mendengar satu persatu berdiskusi, api pemurnian telah mereda, dan badai akhirnya mereda. Aku benar-benar tidak tahu seperti apa angin di area terlarang. Ketika banyak orang menyebutkan api penyucian, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, bangkitlah dan lihat ke kejauhan, 30.000 mil di luar api penyucian, semuanya telah menjadi bumi yang hangus. Saya juga mendengar bahwa seorang kaisar palsu lewat dan dilumatkan menjadi abu terbang di tempat. Banyak orang menghela nafas lega, ini adalah keberadaan yang mengesankan dan merusak. Kaisar semu dihancurkan, mendengar percakapan dari semua sisi, wajah cantik Sun Woyan memucat. Pemandangannya cukup untuk menghancurkan calon kaisar dalam sekejap. Kata Ye Chen pelan, dan sekarang lebih pasti bahwa kaisar dari api penyucian berasal dari kaisar sejati. Gengsi apa? Mendengar ini, Sun Woyan bingung dan menatap Ye Chen dengan curiga. Aku akan mencari tahu nanti. Ye Chen tersenyum dan memasuki ruang teh. Seorang pemuda berbaju putih yang masih minum teh dibawa ke dalam kuali yang kacau balau. Dia adalah orang yang bereinkarnasi. Suara gemetar pemuda itu keluar dari alas, tingkat kultivasinya tidak tinggi, hanya kerajaan kekaisaran yang menatap Ye Chen, matanya penuh ketakutan. Ye Chen tersenyum dan langsung menawarkan cahaya peri dan jatuh pada pemuda itu. Alis tubuh pemuda itu gemetar, memeluk kepalanya dan menggeram, ekspresinya menyakitkan. Sun Woyan menggaruk kepalanya, dia yakin dia tidak melihat pemuda itu. Sun Woyan mencibir, bagaimanapun, mereka semua adalah kerabat dari kampung halaman mereka. Cepatlah, keluarga yang akan pergi ke keluarga Zhou untuk berdebat lagi. Kata-kata Sun Woyan jatuh, dan dia mendengar teriakan nyaring, sepatah kata, sekelompok siluet berkumpul di sisi lain. Keluarga Zhou, bukankah ini keluargamu? Ye Chen menoleh untuk melihat Sun Woyan. Sun Woyan menjawab dan segera pergi ke sisi lain. Ye Chen dengan kasar memutar lehernya dan segera mengikuti. Negara ini disebut keluarga Zhou. Dari jauh, rumah keluarga Zhou sudah penuh dengan orang. Sebagian besar orang datang untuk melihat pertunjukan. Keluarga Yang dan keluarga Zhou menikah kemarin. Kamu tidak tahu tentang itu. Seorang lelaki tua mengelus jenggotnya. Tadi malam, keluarga Yang kehilangan anak mereka, putra keluarga Yang dibawa ke timur, dan bahkan mempelai wanita pun dibawa. Senior, apakah keluarga Zhou melakukan ini? Banyak yang bertanya dengan curiga. Keluarga Yang memiliki 2 guru palsu. Bagaimana mungkin keluarga Zhou mencuri harta dan mengambil dewi dari keluarga Yang dan dewi dari keluarga Zhou? Orang ini tertawa, keluarga Yang makan besar tadi malam. Sayangnya, saya tidak dapat menemukan pembunuhnya. Saya hanya ingin membiarkan keluarga Zhou melampiaskan amarah mereka. Keluarga Yang selalu anggun, dan itu baik untuk membiasakan diri. Lelaki tua lainnya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tuhan tahu keluarga miskin seperti apa yang akan diracuni setelah keluarga Zhou. Keluarga Zhou sudah berantakan, penuh darah, dan tungku perunggu digantung tinggi. Yan Xiao adalah seorang prajurit Raja Suci yang menindas seluruh keluarga Zhou. Di depan aula utama, wajah keluarga Zhou terlihat sangat pucat. Mereka jatuh dan memuntahkan darah, mencoba berdiri, tetapi Raja Palsu dan prajurit keluarga Yang dihancurkan oleh tekanan. 3 leluhur suci dari keluarga Zhou adalah yang paling menyedihkan. Rumah besar keluarga Zhou tidak memiliki loteng dan istana yang sempurna. Meski ada kerumunan besar, itu tidak bisa menghentikan Cracker yang bijak. Ningjian senior, ini bukan yang dilakukan keluarga Zhou. Nenek moyang keluarga Zhou menelan amarahnya. Meskipun dia terluka parah, meskipun dia tahu bahwa keluarga Yang sengaja menyebabkan kerusakan, dia tetap tidak berani terlalu membesarkan hati. Berani menggoda. Raja palsu dari keluarga Yang berbaring dengan tenang di singgasana, melihat ke bawah dan tersenyum dalam. Tadi malam, keluarga Yang memanggil banyak kehadiran yang kuat dan menyebabkan banyak korban dalam pengejaran Iron Immortal. Tidak dapat mengalahkan yang kuat ini, dia harus datang ke rumah Zhou untuk melampiaskan amarahnya. Kamu terlalu mengecewakan orang. Saint Master dari klan Zhou meraung seperti orang gila.
Keluarga yang dia pikir bisa dia pindahkan terlalu damai. Keluarga yang sangat dibesar-besarkan, dan datang ke keluarga Zhou untuk mempermalukan mereka. Zhou Xuan, aku sangat mengagumimu. The wisecracking dari keluarga yang tersenyum lemah dan menunjuk satu jari ke cahaya ilahi. Didorong ke tanah, guru suci dari keluarga Zhou ditusuk dengan jari di tempat. Orang tua itu melawanmu. 3 leluhur keluarga Zhou tiba-tiba berdiri dan berlari dengan panik. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Raja Sudo bijaksana dari keluarga yang tertawa, tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyapukan telapak tangannya ke atas kekosongan. Tingkat suci leluhur dari keluarga Zhou yang malang, Raja Sudo bijaksana, 3 orang suci, terbang, sulit untuk menolak, di luar di tempat, pendaratan sudah dalam genangan darah, jiwa terpukul keras hampir mati. Raja palsu dari keluarga yang berdiri dengan ekspresi lucu, kata-katanya dingin dan agung, Zhou Jiananxiu membunuh semua orang dan semua wanita dibawa pergi. Keluarga yang kuat menunjukkan 2 baris gigi putih dan berlari seperti serigala. Dia ingin membunuh semua pria dari keluarga Zhou. Sedangkan untuk para wanita dari keluarga Zhou, mereka bisa dibawa pulang dan dinikmati. Keluarga Zhou, nasib buruk pada akhirnya sulit dihindari. Nenek moyang keluarga Zhou dan guru suci dari keluarga Zhou menangis dan menangis. Seluruh rumah keluarga Zhou juga penuh dengan air mata, penuh kesedihan dan kemarahan. Ini adalah akhir dari keluarga Yang. Keluarga yang kuat membunuh mereka dan mengangkat pisau daging mereka. Keluarga yang kuat ditelan berkeping-keping, ada jalan ke surga, kamu tidak bisa menunggu, dan tidak ada jalan ke neraka, jadi kamu harus datang dan memilih. Tidak hanya keluarga Yang dan Zhou, tetapi juga orang-orang di luar mansion menonton teater. Suara itu sangat dingin, dengan keagungan tertinggi. Dia melihat lagi, orang kuat dari keluarga Zhou juga melihat, dan ekspresinya terkejut. Tepat sebelumnya, lautan emas yang dikorbankan oleh pria itu telah menelan lebih dari 1 orang bijak dari keluarga Yang, dan dia sangat dominan. Di bawah tatapan orang banyak, Ye Chen mengambil wujud manusia dan memandang Raja Semu dari keluarga Yang dengan penuh minat. Mereka menjadi ibu mertua kemarin dan hari ini mereka berjuang. Dengan kekuatan ini kamu seharusnya tidak menjadi orang yang tidak dikenal, sebutkan namamu. Raja bijaksana dari keluarga Yang berkata dengan tenang. Karena kemampuan kultivasi semi-jeniusnya, Ye Chen tidak mungkin terlihat karena lawan memiliki metode rahasia untuk menutupi peluang. Itu jauh dari tidak bisa dipatahkan dalam caranya. Itu hanya nama kode, belum lagi. Ye Chen memutar lehernya dengan nyaman, tapi hari ini aku sangat kesal, aku ingin membunuh beberapa orang untuk menenangkan diri. Orang bijak mencari kematian. Sebelum Raja setengah sage dari keluarga Yang dapat berbicara, sage dari keluarga Yang meledak dalam kemarahan, mencapai langit dalam 1 langkah, mengadakan metode rahasia yang tidak wajar, dan menghancurkan Ye Chen dengan 1 telapak tangan. Bagus sekali, kalau begitu ambil pisaumu. Ye Chen memukul telapak tangan Ling Tian dengan pukulan, dan bahkan orang suci dari keluarga Yang pun terguncang, tetapi Ye Chen mendorongnya menjauh. Ini, keluarga Zhou terkejut lagi, 1 langkah pintar, 1 langkah untuk menghancurkan orang suci. Sangat kuat, raja palsu dari keluarga Yang mengerutkan kening, dan kekuatan bertarung Ye Chen melebihi harapannya. Ayo pergi bersama, 5 orang bijak dari keluarga Yang keluar bersama, dan bersama-sama mereka memobilisasi prajurit sudo kerajaan, menghidupkan kembali kekuatan senjata ajaib, menghancurkan setengah dari langit virtual, dan ingin menjadikan Ye Chen di tempat. Ye Chen tertawa dan naik ke langit. Dia memecahkan ribuan misteri dengan 1 pukulan. Skrip segel masih berlari di antara telapak tangan dan jari. Dengan 1 pukulan, dia sangat dominan dan hampir meledakkan Saint King. Segera, suara muntah darah terdengar, dan 5 orang suci dari keluarga Yang terbang di tempat, dan tubuh yang lemah itu meledak. Pada saat itu, Ye Chen menyusut 1 inci dan membunuh orang suci itu. Pedang membunuh jiwanya dan kemudian membalikkan telapak tangannya untuk menghancurkan orang suci kedua menjadi Flying Ash. Orang suci ketiga belum menstabilkan tubuhnya dan menembusnya. Orang suci keempat adalah yang terburuk. Dia hanya berdiri teguh dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun mulai sekarang. Ye Chen menginjak kakinya dan berubah menjadi daging berlendir. Jiwa lolos, tetapi tidak lolos dari kematian. Leluhur selamatkan aku. Orang suci kelima dengan tergesa-gesa melarikan diri ke raja keluarga yang tampaknya bijaksana. Pergi. Ye Chen mencibir, pedang Feng Shen menembus kepalanya, dan roh yang sebenarnya mati. Langit dan bumi membeku pada saat itu, kabut darah menembus, langit berwarna-warni, dan langit sunyi. Orang-orang kuat dari keluarga Yang, orang-orang dari keluarga Zhou, para pengamat, dan bahkan raja ledakan bijak dari keluarga Yang semuanya terkejut. Hanya 10 saat sebelum dan sesudahnya, orang bijak yang tampak itu bahkan mengelola 6 kepala suci. Kekuatan bertarung macam apa ini? Dia hampir menjadi raja. Ye Chen berdiri dan berdiri dalam kehampaan,
menatap hampir raja dari keluarga yang dengan penuh minat. Kamu tahu apa arti tindakanmu hari ini? Raja semu dari keluarga yang berkata dengan dingin. Aku tidak tahu. Ye Chen mengambil tulang pinggul dan dengan santai meminumnya. Sangat bagus. Orang bijak dari keluarga yang tersenyum jahat. Keluhan hari ini, orang tua itu menyapu mereka. Seperti yang dia katakan, raja palsu dari keluarga yang, tingkat yang tampak bermartabat, berbalik dan tidak melawan Ye Chen. Orang bijak menghancurkan 6 orang suci berturut-turut. Dia punya alasan untuk percaya bahwa Ye Chen adalah seorang penjahat. Dia harus mundur sementara dan memanggil 2 orang bijak lainnya dari keluarga untuk menekannya. Namun, dia ingin pergi, tetapi Ye Chen tidak setuju. Dia menutup jalannya dengan 1 langkah, dan kata-katanya bergema di langit lagi, kemarilah, kamu tidak harus kembali. Begitu kata ini dipublikasikan, publik terkejut apa yang dilakukannya, orang bijak semu pertama ingin menghancurkan orang bijak semu. Saya memiliki modal arogan. Ye Chen melangkah ke langit, menyebar ke langit, menghindari telapak tangan Raja Semu dari keluarga Yang, dan mengguncang kekuatan supernatural dari 6 pembuluh darah, dan jarinya menembus dada keluarga yang hampir bijaksana. Membunuh. Raja palsu dari keluarga yang meraung, dan lubang darah di dada segera diperbaiki, dan guntur es keluar di tengah dahi dan langsung menuju Dewa Laut Ye Chen, mencoba membunuh Ye Chen. Seluruh tubuh Chen dalam 1 pukulan. Ye Chen langsung menghindarinya, tidak mengelak, tidak bertahan, dan membiarkan petir menyambar ke arah Shanghai. Lei Mang, dewa leluhur Raja Semu dari keluarga Yang, tidak menyakitinya sama sekali. Dia memiliki modal yang cukup untuk memaksa pemogokan. Wajah Sage jelas keluarga yang tiba-tiba berubah, dan Sage jelas benar-benar mengabaikan serangan Sage jelas. Dengan nafas pendek itu, Ye Chen membunuhnya dalam sekejap, dan sebelum Raja palsu dari keluarga yang bisa bereaksi, cahaya ilahi datang dari tengah dahinya. Wisecracking dari keluarga yang terluka di tempat dan tertangkap basah. Dia memotong salah satu tangannya sendiri dengan pedangnya dan memutar tangan lainnya dengan telapak tangannya, menghancurkan separuh tubuh lawannya dan merobek tulang punggungnya yang berdarah. Setelah melihat gambar berdarah ini, semua orang yang melihatnya menghirup udara segar. Raja setengah suci sangat tidak senang sehingga dia dipukuli di hadapannya. Jeritan dan raungan mengguncang langit, dan keluarga yang merasa benar sendiri mundur, meraih tubuh mereka yang rusak, roh jahat yang ganas, dan segera merebut tentara kerajaan suci, dan Ling Tian menekan Ye Chen. Ye Chen sekuat sebelumnya, dan dia mengasihani Sein Qingbing dengan tangan kosong, mengejutkan hati keempatnya. Ye Chen seperti dewa perang. Prajurit Raja Suci yang bertempur di sepanjang jalan menghancurkan kehormatan ilahi, dan keluarga kerajaan yang semu tidak dapat mengangkat kepala mereka. Sun Woyan terbunuh oleh luka, dan 1 pedang memotong keluarga yang kuat, yang terus menatap Su Tian dengan heran. Yui Wei, ya, guru suci dari keluarga Zhou terkejut, bagaimana mungkin dia tidak mengenali bahwa itu adalah putrinya. Jika keluarga yang tidak menyediakan sarana untuk bertahan hidup, mereka tidak akan pernah mati. Nada bicara Sun Woyan sedingin es dingin, orang yang di tangannya, pedang peri mekar dengan cahaya peri yang cerah, dan anggota kuat lainnya dari keluarga yang terpotong dalam kabut darah nenek moyang keluarga Zhou, guru suci dari keluarga Zhou, dan Zun Seng dari keluarga Zhou berteriak dan menyerbu masuk. Keluarga yang tidak memberikan cara apapun untuk bertahan hidup, jadi mereka membunuh, bahkan ketika klan dihancurkan, dia membunuhnya sebelum dia mati. Keluarga yang sangat menderita, 6 orang suci mereka dihancurkan, raja dan leluhur yang tampaknya bijaksana bertempur di atas, dan sisanya hanyalah orang bijak dan kaisar yang berpura-pura. Ada 3 orang suci dalam keluarga Zhou. Meskipun mereka terluka dan tidak dalam kondisi prima, mereka masih jauh lebih baik daripada biksu semu. Adegan itu menjadi tanah pembantaian dan darah, dan keluarga yang kuat tercabik-cabik. Di luar mansion, para penonton menyaksikan dengan penuh semangat, banyak yang bersiap untuk masuk dan menyeberang. Sebagian besar dari mereka telah ditekan oleh keluarga yang selama bertahun-tahun, dan mereka juga menahan nafas. Hanya saja dorongan itu impulsif, tetapi tidak ada yang mengambil tindakan. Ada 2 raja yang hampir suci dalam keluarga. Jika mereka dibunuh bersama, itu akan menjadi perampokan berdarah. Setelah badai petir, tungku perunggu prajurit Raja Suci meledak dan pecahannya berjatuhan seperti hujan ringan. Mungkin sangat berat sehingga mereka semua tergeletak di tanah setelah jatuh. Melihat Zun Seng dari keluarga yang lagi, dia mundur, darah terus mengalir dari mulutnya. Tungku perunggu Raja Prajurit Suci adalah senjata ajaib kelahirannya. Apakah kamu benar-benar akan mati selamanya? Raja bijak dari keluarga yang batuk darah, meraung keras, penampilannya samar-samar seperti 9 hantu, menakutkan dan menakutkan. Bukannya kamu tidak mati, tapi kamu mati. Ye Chen begitu kuat sehingga dia menyerang dengan pedangnya. Wise Rift King dari keluarga yang terluka lagi dan tidak lagi berani melawannya.
Dia menyeret tubuhnya yang terluka dan berdarah dan berbalik untuk melarikan diri, berteriak, "Teman Kei Yuan, selamatkan aku, selamatkan aku." Siapa Kei Yuan? Banyak orang menggaruk-garuk kepala setelah mendengar kata-kata Raja Zunseng dari keluarga Yang. Saya tidak tahu itu. Seseorang berkata, Raja Semu sejati. Dengarkan kata-kata Raja Semu dari keluarga Yang, sebagian besar orang bijak Kei Yuan juga ada di kota kuno ini. Sungguh, kata-kata pria ini jatuh, dan sebuah kata yang tidak jelas terdengar di restoran kota kuno. "Teman kecilku, tetaplah sejalan dengan segalanya," jual wajah kurusmu kepada lelaki tua itu, "maafkan dan maafkan." Mendengar ini, Ye Chen tiba-tiba tersenyum, "Tuan, jika keluarga yang ceroboh di keluarga Zhou sebelumnya, mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa atau apakah Anda selalu menonton teater dengan santai? Apakah kamu menyalahkan orang tua itu?" Ye Chen berkata kepada raja palsu dari keluarga yang sambil meludahkan darah di telapak tangannya, "Namun, karena kamu selalu suka menonton pertunjukan, kamu minum dan menonton pertunjukan dengan jujur." Tawa marah terdengar, restoran besar itu runtuh, dan lelaki tua berjubah ungu keluar, raja yang meledak dengan bijak langit yang kuat bergemuruh. Orang tua itu tidak mau ikut campur, "Kamu sangat sombong, aku akan berhati-hati, ini hari ini." Saat kata-kata itu jatuh, Kei Yuan yang asli tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke punggung Ye Chen. Ye Chen mengabaikannya dan membiarkan jari Senmang menembus tubuh sucinya, dan pada saat yang sama, dia tiba-tiba menyerang Raja Semu dari keluarga yang masih melarikan diri. Raja Cracker bijaksana dari keluarga yang berlutut dan menghancurkan loteng ke tanah. Dia terhuyung-huyung di reruntuhan tetapi takut, tetapi sebelum dia bisa berdiri teguh, Ye Chen tiba dengan telapak tangan dan menghancurkan kabut darah di tubuhnya. Ye Chen hanya menyegel jiwa yang ingin melarikan diri. Pada saat yang sama, serangan lain datang dari Kei Yuan asli di belakangnya, sebuah tembakan pedang yang tiada taraf. Ye Chen tidak bisa bersembunyi, tangan kanannya terpotong dalam sekejap dan darah emas berceceran di seluruh langit yang datar. Melihat Ye Chen dipukul dengan keras, Kei Yuan yang asli, mengenakan baju perang berlumuran darah, perlahan datang, berhenti di kehampaan, dengan lembut mengelus janggutnya dan tampak seperti seorang tuan tua, "Aku akan menangkapmu dengan tanganku, dan lelaki tua itu akan hanya menggunakanmu. Aku ingin tahu siapa yang memberimu kepercayaan diri." Ye Chen segera bangun dan laosu ibunya menekan Raja Palsu. "Apakah Anda buta atau tidak bisa melihatnya? Saya bisa menekan Raja Semu, keluarga Yang, dan aku juga bisa menindasmu, jadi tidak ada untungnya di hatiku. Jika kamu mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkan orang tua itu." Kei Yuan Dao mengeluh, mundur dan langsung membunuh Ye Chen. Itu masih pedang pengetahuan, dan dekat dengan tubuh asli Ye Chen Yuanshan. Darah menyembur dan mengalir ke langit, tapi Ye Chen tidak terluka, tapi pria Kei Yuan sejati. Beberapa saat yang lalu, Ye Chen bergerak secara ilahi, melarikan diri ke dalam lubang hitam, dan kemudian melarikan diri tepat di belakang Master Kei Yuan dengan pedangnya, memotong punggung Master Kei Yuan dan memperlihatkan punggungnya. Pemandangan aneh itu menyebabkan kebingungan di antara orang-orang di bawah mengapa Kei Yuan terluka. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa hal yang sama berlaku untuk inisiatif Kei Yuan yang menderita kerugian besar dalam mantra pingsan, dan bahkan sebelum mereka tahu apa yang terjadi, pedang kedua Ye Chen tiba, membunuh separuh tubuhnya. Kei Yuan yang asli juga berlutut dan jatuh ke dalam kehampaan, menghancurkan rongga bumi. "Senior, aku baik-baik saja sekarang." Ye Chen berdiri di dekat Sutian, U200B tersenyum dan melihat ke bawah, tangannya yang terputus juga tumbuh, kemampuan regenerasinya luar biasa. "Siapa kamu?" Tuan Kei Yuan berdiri dan menatap Ye Chen dengan mata tuanya. Identitas Ye Chen jelas tidak sederhana. Anak Tuhan yang mengirim tanah suci, bagaimana lagi dia memiliki kekuatan tempur tanpa ampun. Penting bahwa hari ini Anda akan membayar harga darah untuk tindakan irasional Anda. Ye Chen membunuh Sutian dan memotong pedang yang menghancurkan orang mati. Pria Kei Yuan asli mengubah penampilan, bergegas untuk melarikan diri, dan dengan licik menghindari pedang, dan melarikan diri sejauh 1000 meter dengan bingung, "Kamu dan aku tidak perlu disalahkan, kamu benar-benar ingin mati. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu adalah raja palsu, kamu dan raja palsu dari keluarga yang memiliki kata-kata yang sama?" Ye Chen mengesampingkan, anak muda mengulanginya lagi, "Bukan berarti mereka belum mati." Mengenai apa yang disebut keluhan, itu adalah lelucon di depan hukum yang begitu kuat. Kei Yuan asli terkejut, membakar hidupnya, berbalik dan melarikan diri. Kekuatan tempur Ye Chen yang kuat menyegarkan skornya, dan dia, yang lebih unggul, secara serius meremehkan orang bijak yang tampak ini. Ye Chen tertawa, menyusut dengan satu langkah dan mengejarnya, membuat darah dan tulangnya beterbangan dengan telapak tangannya. Mayor Kei Yuan menghentikan tubuhnya, matanya gila, dan dia mengorbankan hidupnya untuk senjata ajaibnya, tekanan Ling Sky datang. Itu adalah senjata magis yang kuat dan juga prajurit Saint King.
Itu bahkan lebih dari tungku perunggu Raja Sage dari keluarga Yang. Itu terbuat dari besi abadi yang langka dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Hanya saja meski kuat, bisa dibandingkan dengan Cauldron of Chaos, tapi masih sedikit kalah. Senjata ajaib dalam hidupnya rusak parah, dan Kei Yuan yang asli juga memuntahkan darah. Jeritan segera terdengar, dan Kei Yuan seperti raja dari keluarga Yang. Dewa dan kekuatan sulit untuk dilawan, dan masih ada 3 cara. Ye Chen terbunuh, dan kekuatan gaibnya sering muncul. Orang asli Kei Yuan yang terluka parah tidak dapat mengangkat kepalanya karena kekeringan. Tubuh berdarah telah menghilang dari wujud manusia, dan dia jatuh ke langit untuk kedua kalinya. Ye Chen memindahkan naga terlarang Taiksu, memadukan kekuatan Tao dan darah, dan menekan orang asli Kei Yuan. Pemirsa dari semua penjuru menggerakkan mulut mereka satu demi satu, dan beberapa ingin tersenyum pada orang Kei Yuan yang asli. Anda benar-benar tidak begitu menarik. Raja semu dari keluarga yang setidaknya bertarung dengan orang-orang selama ratusan putaran. Anda bagus, berlari keluar untuk berpura-pura kuat, tetapi bahkan tidak bertahan 10 putaran. Pura-pura terpaksa juga butuh modal. Banyak lelaki tua membelai janggut mereka dengan penuh arti, jika tidak, mereka akan secara tidak sengaja membelah janggut mereka. Konsekuensinya akan serius dan harganya akan sangat tinggi. Jadilah pemaaf. Di sisi lain, orang asli Kei Yuan yang tertekan memandang Ye Chen dengan ngeri. Sampai saat ini, dia tidak mengerti apa itu penyesalan, minum dengan jujur dan menonton pertunjukan dengan jujur. Itu saja, saya hanya ingin berpartisipasi di dalamnya, dan akhirnya seperti ini. Dosa surga diampuni, dan orang yang melakukan dosa tidak bisa hidup. Ye Chen tampak kedinginan, tanpa belas kasihan, dan mengangkat pedang pembunuhnya. Di kehidupan selanjutnya, jangan main-main dengan orang yang tidak seharusnya tersinggung. Tidak, mata Kei Yuan asli menonjol, dan pupilnya menyusut seukuran jarum dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan sisa tubuhnya langsung dingin dan tanpa suhu apapun. Pedang Cixiao yang terangkat jatuh, dan itu ditujukan pada orang asli Kei Yuan, Yuan Shen. Satu pedang padam, bahkan roh primordial dari Raja Semu tidak bisa lepas dari nasib buruk, benar-benar menghilang.